Halo Bang, ya apa kabar rek? Kok raimu lungset ngono sih Bang? Si semangat sidik po. Ya apa kabar? Apik-apik Jo. Ya apa? Urip kaya ngene iki ae kan. Teko ndi, Mang? Saking mlaku-mlaku Jo golek inspirasi Jo, golek penggawean iki. Lah iya. Urip kok tambah suwe tambah susah ngene iki. Rokok ra duwe, penggawean ra gablek. Walah Jo, lah sambat aku lah kok ngene disambati Jo. Piye? Aku ketemu kon iki seneng sakjane ku, Mang. Ya padha aku ya seneng asline ketemu awakmu. Ora ngono. Gak duwe 100-200 tak gowone kene sik. Wis salah minggu karo tak balekno. Lho. Raima Jo, kene bingung golek sabretan duwe kan. Pas sambat aku. Ya opo iki? Wis aja. Ya pula dhewe golek penggawean ae. Timbang podo sambate. Ya apa? Mang winginane ono ing namani penggawean. Gelem akon kira-kira. Ya gelem sakjane lah timbangane nganggur ning omah. Ya bener awakmu sih. Aku sambat kon sambat lah sambat-sambatan ya ora ono hasile. Macul. Ya apa? Disanggupi ya? Sik, macul apa sik iki? Lek macul ning kuburan moh aku. Lek macul garap sawah ya tak deloki sik. Sawane iya sawah asline. 1 hektar. Tapi rong dino njaluk mari. Keleman kira-kira. Wah, kok niki kok ya lah gundulmu amoh iku rong dino njaluk mari sawah 1 hektar. Lah lek iku ya kudune ya gawe mesin brojol wisan Bang. Lek rong dino ya geger iki ya dadi mengkilap ya ora kira mari. Ha, aku guyon. Asline mek sak kethok. Sanggup ta ora? Ya coba mari kita parani lang wong lek ketemu. Loh, cari teko dicari. Iki lho Cak, Bambang iki mang ngomong cari lek sampean ono penggawean. Kira-kira sik ono ta ora? Aku lek oleh tak melok. Mosok iki lho kate mbah sekolah arek-arek ora duwe cekelan belas. Sing Bambang yo ngono, diutangi duwe malah rame ae. Ngati garame opo disambati ini gak ndek duwe yan. Namane sing bener sampeyan cari tepak iki pas ngono ndek kene. Iya Cak. Ayo Cak. Ono sing iso dirupakne opo ta opo ngono lho. Cek iso dadi beras pokoke aku iso adang sekolah anak iso kebayar. Wis ngene ae, awakmu lek butuh penggawean mending nang sawah tak ndek kono. Pak Rinia, ojo jagongan ae. Opo sih Bu? Jagongan. Aku iki jagongan ngene iki yo gawe penghasilan, ora mau jagongan sing ora ono hasile. Ndi aku njaluk blonjoe. Tak gawe blonjo marene. Lho, lah ndek meja mosok ora dijumuk. Endi gak ono tak goleket mang. Sampe ndelen ndi? Lho, Put. Koyoke yen aku ya lali gak ndelei. Sik tak deloke ono enggak ndek kesak iki. Sampeyan ki apa? Genahe duwe ta ora? Aku ki ya selak luwe. Sampeyan jagongan mek kanca-kancae sampeyan mah genah hasilé ta? Sik to Bu sampeyan iki kok ya rame ae. Sampeyan lek selak luwe, lek gak duwe dhuwit, utang dhisik ae ora apa-apa. Ono rujake Mbak Sena, ngetan titik ono bakso family, ngetan maneh ono pangsit Cak Yadi. Utawa ngetan maneh iso utang jangan di Erna, rong panci kan lumayan. Wis meneh tak bayari ngomong aku, gampang iku. Lambemu iku, Pak. Lah wong wingi mari mbadok ndek mbok lembok durung dibayar, saiki dikongkon utang maneh. Gak izin ta sampean iki. Dek kono kene utang gawe mbadok. Izin aku iki, Pak. Iya mbok yang sabar. Wis kono tutukno lekmu nyapu. Ku aku tak golek kerjaan. Wis to lho, tak bayar iku engko kabeh utangmu. Lunas. Pada tahun 1512,
Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Mereka mencoba mendominasi sumber-sumber rempah berharga. Lalu pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kantor induk VOC berada di Batavia, dan sejak saat itu VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Mereka tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam melakukan perdagangan. Para petani tidak diperbolehkan untuk menjual rempah-rempah mereka selain kepada Belanda yang membelinya dengan harga yang murah. Iku sapa iku, Jo? Sopo endi sih? Lha iku lho nggak seragam putih-putih lho sapa, Jo ya? Ganteng-ganteng ya. Iya, kayak dudu wong kene. Aku ya ora tau ro iku ya. Ayo coba diparani, takoni, kate nang ndi iku? Kok ya ono wong kesasar iku. Yo parani ayo. Ayo diparani ayo. Hai, saya datang dari negeri jauh. Saya lihat tanah pertanian di sini subur-subur ya. Saya ingin bekerja sama dengan you dan you. Apa kalian mau? Nanti saya beli hasil pertanian kalian dengan harga tinggi. Oh, sampai niki kulaan ngono lah ceritane. Sik. Koyoke cocok iki. Lah iki kudu ngomong nang Cakri. Sawah wonge lak ombo ah. Bek menawa gelem dirumati terus hasilnya didol. Sampe gelem ngenteni apa ora? Apa iku ngenteni Anu tuan, maksudnya tuan di sini ya, enteni tunggu aku tak kesono ngobrol sama sing duwe tanah. Mau ndak hasilnya dijual ke sampean? Good. Saya tunggu kabarnya secepatnya Oke, masuk. Wait, daripada aku menunggu kamu, mending kamu ikut kerja sama aku. Mau nggak? Kerja apa tuan? Kayaknya menarik iki. Pas butuh duit mana? Saya punya tanah di selatan. Saya membutuhkan saluran air. Kamu bisa bantu saya buat saluran air dari utara ke selatan. Saluran air ya apa ya? Maksudnya kali wangan apa ya apa tuan? Sungai buat mengairi sawah. Tolong bikinkan saluran air mulai dari utara ke sini, ke depan Pak Sulam, Pak Mikor, Pak Subar, sampai selatan, sampai perkebunan saya. Tuan, terus iku mulai digarap kapan tuan? Kamu bisanya kapan? Apa hari ini? Waduh, kok ndadak men? Bang, delon bang, udah pelangi buka gak kira-kira iki Kaji Basori? Koyoke sih buka, tak deloki mari iki. Lah iki kenekan iki njaluk digarap saiki ya apa ya nutut nggarap iku? Lah saiki yo ojo ta. Lah mari iki marip yo. Tuan, menisu yo. Oke, saya tunggu kabar dari besok. You harus bisa selesai. Oke, beres tuanku. Insya Allah besok aku kerja. Terus yo apa garapane Cakri? Diterusno gak? Cak Riono masalah mburi, penting iki saiki, gede harapane iki. Proyek gede ya? Iya. Proyek gede oleh ya gede. Dasar pribumi bodoh,
mau-mau saja, padahal belum tentu saya bayar, saya gaji. Hahaha. Wes dikono lali kali sikaran mati. Rek, koyo awake dhewe diplekodo ya mbek blokok putih. Sing awale regane panenan dhewe larang, lah kok sesuk digawe murah ya. Salah diutang gak dibayar maneh. Lho ya padha. Bangun irigasi iki sik dibayar separo are. Lah iki lho akeh utange gurung dibayar, gurung disauri. Aku lek suwe-suwe ditagih ambek Umi Jia karo Kaji Basori ta iki. Terus sing diokis barangnya ya gurung dibayar. Winginane aku ndek gendon iku ya 2 truk ya gurung. Lah terus ya apa ngene iki? Sumpah aku suwe-suwe iki. Ya wis muga-muga saluran air irigasi iki meneh-meneh dadi manfaat gaya anak putune awake. Wis ngene ae. Ya apa lek irigasi iki tak jenenge Kali Talang. Ya wis ayo rame-rame parane blokok putih ayo. Ikum Tuan Menir, iso ngomong diluk ah. Ngene Menir, aku ono perlu karo Menir masalah regopan sing wis dijanjekno. Menirku janji bakal nuku kabeh hasil panen rego dupur. Rempah-rempahe, jagung, kariye, kabeh dijanjeni rego dupur. Apa saiki dituku murah pol. Iku wae salonge durung dibayar Menir. Ya gak mek iku tok Menir. Lah sampean ngokon aku gawe saluran irigasi mulai teko Suwerek sampai Gondang Legi liwat ngarepe Pak Sulam iki terus ya apa terusane? Kapan sampean kate bayar? Utangku wis numpuk iki. Oh, jadi kalian mau memberontak pada saya? Saya sudah kasih enak buat kalian. Kamu sudah saya kasih pekerjaan. Kamu selama ini kesulitan menjual hasil panenmu. Saya yang menampung. Tapi kali ini kalian ingin berontak kepadaku. Baik, kalau seperti itu maumu, saya akan paksa kalian kerja lebih keras lagi. Loh, ojo sakarmu dhewe Nir. Aku ya asli Bulawang, pribumi iki. Etan kali pisan. Kon iki sing mendatang, ojo sakarmu dhewe. Persetan dengan you, saya tidak peduli. Ayo tetap kerjakan, selesaikan irigasi saluran air ke perkebunan saya. Kalau you tidak bisa beli bahan baku, you harus buat sendiri. Kalau perlu saya akan tunggu selama kalian bekerja. Walah, apes tak kira blokok putih alas londo iki teko apik-apik ngekek penggawean, ngekek rego panenan wong Bulawang larang. Tibake malah diblekodo iki. Lah terus awake iki ya iso apa? Awak dhewe iki ya untung-untungan lho dikek penggawean, masih omong dikek mangan. Lek awake katene leren iki lah terus meneh yo mangan apa? Ya apa iki penake? Adewe iki angel kate musuh blokok putih. Kawanane pistol ae. Lah dhewe arit pacul lho. Loh, ya oleh dadi serundeng. Lah senjatae blokok putih masih cilik playune banter ae. Ojo ngomong-ngomong ri. Aku nemu senjatae londoi. Tapi pucuke tugel. Ya wis nanglahno nang Manadi. Aku tak ngejak arek-arek ngetok pring sak barongan. Pesenku siji ri. Sing rong barongan ojo entekno. Iku ngono wae, Cak Yon. Iso e kon nimbang, Bang. Iya ta? Walah kon iki rek sibuk ah. Orang ngurus awakmu aku. Terus iku sapa maneh iku sing teko kok ana neh iki?
Tapi kok iki wonge rupane sipit-sipit. Kate lapo iku ya? Coba diparani ayo. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Perkenalkan, saya Ajinomoto, dan ini teman-teman saya datang dari Jepang, ingin berkunjung ke Nusantara ini. Saya mendengar di Nusantara ini selain kaya akan rempah-rempah dan pertanian, juga kaya gas alam serta hasil tambang. Apa kalian warga pribumi asli sini? Iya sih, aku asli wong kene, arek Bulu Lawang, etan kali. Tapi aku selama iki kerja melu menir. Iki nggarap proyek menir njaluk digaeno irigasi kali mulai toko Suwerek sampai nang Gondang Legi. Jare kate gawe sawah karo perkebunane sing ngelola tuan menir iku. Saya datang ke sini ingin mengelola pertambangan. Kalau hanya pertanian dan sebagai buruh bangunan, pasti gaji kalian sangat kecil. Kalian mau tidak kalau ikut saya? Saya akan mengelola pertambangan migas yang ada di Nusantara ini. Ngono. Ya sik, tak rundingan karo arek-arek iki. Gelem gak kira-kira tawaran koyo ngono? Takokno dhisik piro bayarane. Lek ancen moto sipit wani bayar larang awake cukup. Tapi lek padha ae mending gak usah timbang awake ninggal penggawean sing wis ono. Oke, masuk. Tungaren on winteri. Kelamaan. Saya butuhnya sekarang. Ngapain kalian kebanyakan rundingan? Pasukan, tangkap mereka. Kita bawa mereka untuk kerja di pertambangan. Tujuan Jepang melakukan kerja paksa atau Romusa, yaitu untuk mempersiapkan Perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Luasnya daerah pendudukan Jepang menyebabkan Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Kebanyakan Romusa adalah petani dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara seperti Burma, Muang Thai Vietnam, Malaysia, dan Sarawak. Akhirnya pihak Jepang mengeluarkan pernyataan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi sesudah dua kota utama Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh pihak Amerika Serikat memakai bom atom. Saudara-saudaraku, malam ini tanggal 16 Agustus 1945, sebagai kelompok pemuda kebagusan, mari kita rapatkan barisan untuk merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung. Kalau namanya kebagusan, yang mending diganti toh. Iya, Bu. Yang biasa-biasa aja.
kan nggak masalah. Nah, kalian ini bagaimana sih? Kita kan sudah sepakat untuk menamakan kelompok kita ini sesuai dengan nama jalan di daerah ini. Oh, sepurone lali. Beta ulangi ya. Kita akan merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul, Bung. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Setuju. Tapi menurut saya lebih baik kita mengikuti saran Jepang aja, yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita tanggal 24 Agustus. Kalau kita bisa lakukan dengan segera, kenapa harus nanti-nanti? Supaya tidak ada lagi darah yang tertumpah lebih banyak. Lebih baik kita mengambil kesempatan yang diberikan oleh Jepang. Gak iso kayak ini. Mumpung ada kesempatan, jangan sampai kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang. Harus usaha kita sendiri toh. Iya, betul. Belanda. Enggak. Dia cuma latah. Raimu. Baiklah, apapun yang terjadi, aku siap membela tanah airku. Lanjut, Bung. Nah, menurut Bung semua, hal apa yang harus kita persiapkan untuk kemerdekaan kita nanti? Yang pasti kita butuh bendera. Nah, itu. Nah, cocok ini cocok ini, pinter. Tapi kalau kita pakai bendera, nggak mungkin nggak pakai tiang. Mosok gini nyekel bendera sampai lagi Indonesia Raya selesai, nggak mungkin, kesel. Tumben kau pintar, Bung. Lah ngomong Indonesia, otakku ini langsung encer. Kalau begitu, kira-kira kita butuh apa lagi ya? Ndadak iki njaluk kasih waktu lah, Bung. Kini mikir, bener ya? Teks proklamasi, Bung. Pinter. Karena menurut saya begini, Bung. Tidak mungkin seseorang membacakan proklamasi kalau tidak ada teksnya. Bayangkan, Bung, kalau orang yang memproklamirkan kemerdekaan terbata-bata gara-gara tidak ada teksnya. Contohnya saja begini, Bung. Indonesia, tanah airku. Tanah tumpah darahku. Ya kan nggak etis kalau ngucir begitu, Bung. Nggak mungkin. Oke, saya catat ya. 1 berarti bendera. Masih. Oke. Sekarang kita akan mencoba cari solusinya. Mulai dari bendera dulu. Menurut Bung semua, kira-kira siapa yang akan menjahit benderanya? Oh, ada, Bung. Saudaraku namanya Akeo. Dia jago tuh jahit-jahit tuh. Oke, cocok. Boleh, dia aja ya. Tapi dia di Bandung. Begini ya, Bung Asu. Asoy. Bung Asu kan? Asoy. Oke, Bung Asoy. Kita ini ingin merdeka lebih cepat. Kalau harus jemput saudara Bung dulu ke Bandung, Belanda keburu datang untuk menjajah kita lagi. Bung Jakob ini guyon. Masa Belanda pulang, datang lagi mau jajah. Bung Joko, tolong fokus dulu untuk kemerdekaan. Saran saya, Bung, lebih baik Ibu Fatmawati aja. Karena begini, Bung, sejauh ini yang kulihat, yang sering menjahit itu beliau. Apalagi beliau sekarang posisinya ada di Jakarta. Setuju. Baik, Ibu Fatmawati. Oke. Yang sekarang kita harus pikirkan bahan-bahan untuk membuat bendera itu kita dapatkan dari mana? Ada ide? Gimana kalau pakai spanduk? Spanduknya itu kita dapatkan dari mana? Ya, spanduk-spanduk di jalan. Kita pakai aja. Menurut beta, Bung, jangan. Karena untuk kemerdekaan negara kita harus dari barang-barang yang kita miliki. Gimana kalau pakai spray?
Nah, spray kan setiap rumah ada spraynya ya. Pinter. Berarti kita akan pakai spray yang punya kaos aja, Bonar. Alamak, Jang. Bukan begitu, Bung. Saya memang punya spray, tapi motifnya Danau Toba. Kurang cocok ya untuk bendera negara itu punya motif. Itulah, Bung. Kalau begitu pakai yang punya Bung Asu aja ya. Asoy, saya bukannya nggak mau membantu untuk kemerdekaan ini, tapi ya gimana ya, di rumah saya tuh tidur aja pakai tikar. Saya punya ide, bukan berarti saya punya barangnya. Aduh. Tolong. Bung Joko, Ya. kalau cuman kepala nggak perlu dibantu dong. Dia bisa sendiri. Kalau punggung baru kau bantu. Ya, jenenge wong nulungi, Bung. Ya sudah, pakai punya kau saja, Joko. Bung, jangan. Alamak, Jang. Aku pernah menginap di rumah dia. Spraynya dia bau kincing. Jokoan ya kamu. Spray itu gak cuma satu. Aku ya ada cadangan nih. Wes Bung, yang putih pakai punya aku ada cadangan nih. Kita pakai itu. Oke. Biar kain merahnya beta yang siapkan. Oke. Kita sudah menentukan tentang benderanya. Sekarang kita tentukan tiang benderanya. Kalau gitu pakai besi aja. Aku kurang setuju. Bagaimana mungkin kita mendapatkan besi di situasi seperti ini? Kita pakai benda yang lain saja. Gimana kalau pakai paralon? Di rumah itu ada paralon nganggur. Bisa dipakai. Aku kembali tidak setuju, Bu. Karena menurutku begini, Bu. Ini kan kemerdekaan kita. Kita harus menggunakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas Indonesia. Bagaimana kalau kita gunakan bambu? Bambu itu menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sepakat. Aku dua pakat. Wes, kalau pada sepakat, biar aku yang nyari. Baik. Tapi asalkan tidak mencuri ya. Ya ora toh. Kita masuk ke teks proklamasi. Oke. Kita masuk ke teks proklamasi. Kalau bagian ini biar aku saja yang menulis teksnya. Bung, aku kurang setuju, Bung. Menurutku, Bung, lebih baik yang menulis teks proklamasi itu Bung Karno dan Bung Hatta aja. Lebih baik kita sekarang mencari siapa yang mengetik teks proklamasinya. Ya sudah, terserah kalian. Aku aja menawarkan diri aja. Terima kasih tawarannya Bung Asu. Asoy. Lembayung panorama Alengka mengitari Nusa. Deruan angin berderai mendesir Katulistiwa. Tanah rupawan bak negeri Nirmala mengukir deretan peristiwa, membangkitkan jiwa Garuda, menggelitik kobaran para merah putih muda, agar abadi lepas negerinya dari argari durjana. Wahai tanah bersahaja Indonesia. Pak Karno, saya dari pasukan tentara Jepang ada di Indonesia hari ini ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka setelah dua kota kami diluluh lantakkan oleh sekutu. Kami merasa sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa di negeri ini. Melalui Badan Persiapan Kemerdekaan ini, saya kembalikan Nusantara kepada Bung Karno dan kawan-kawan untuk dimerdekakan.
Bung Karno, saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan ini. Saya juga setuju. Kalau begitu, dalam waktu 2 minggu ini, tepat nanti tanggal 24 Agustus, kita mulai merumuskan bagaimana memproklamirkan kemerdekaan negara ini. Bagaimana? Setuju tidak? Tidak, Bung Karno. Saya rasa kita jangan menunggu lagi terlalu lama pemberian kemerdekaan ini oleh Jepang. Kita sudah ditunggu oleh pemuda-pemuda Indonesia. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Kalau bisa, besok kita sudah merdekakan bangsa kita ini. Kalau harus besok, artinya malam ini kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana, Bung Sayuti? Masih ingatkah tentang naskah rencana memproklamirkan kemerdekaan kita? Masih, Bung. Saya masih menyimpannya. Saya mencoba akan mengetiknya ulang. Baik, silakan. Saya akan tunggu. Bagaimana, Bung Hatta? Apakah ini sudah sesuai dan mencakup keinginan seluruh masyarakat Nusantara ini? Coba lihat, biar saya mempelajarinya. Memang saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Besok jam 10 tepat, saya akan menghadirkan seluruh rakyat Indonesia serta akan menyiarkan secara langsung melalui RRI untuk diperdengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik kalau begitu. Kita persiapkan besok jam 10. Kita harus sudah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka! Tepat pukul 10 pagi, keduanya bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Alhamdulillah yo Pak yo, awake wis iso merdeka. Iya, mari ki awake wis bebas mbangun negeri iki sesuai mbek keinginane awake dhewe. Ape digawe apa ngono wis bebas lah, awake kepengin ya apa mari ki. Pak, sik, kok pas proklamasi mang awake gak ono dokumentasi nih yo Pak. Terus anak putuhe awake lek pengen delok foto-fotoe awake teko endi? Bapak sih gak ngomong Bung Karno supaya nyewa suhada. Kan lumayan ono foto-fotoe awake kabeh. Ya Allah, iya Dek. Lali aku sampean mang wis sepurane yo. Terus mariki Bapak rencana ya apa? Aku tak Dek. Aku tak nutupno bangun irigasi iki lho Dek, ben sampai mari. Terus meneh-meneh tak jenengi Kali Talang.
Ya muga-muga petinggi Bulawang kok iso ngrumat, iso didadekno wisata edukasi. Dadi Kali Talang iki iso diweruhi kabeh wong. Terus anak putune awake dhewe meneh-meneh eruh lek iki ana bangunan bersejarah karyane bapak. Ya aja ngono ta, Pak. Ya kerja ta, terus aku ati dikeki mangan opo? Coba deloken Jainul anake Pak Jaman, merantau nang Pacitan sukses dek kono. Utawa bapak nang luar negeri nang Hong Kong. Misale koyok Nita. Utawa nang Jepang koyok Bagus karo Ir, adike Mbak Dewi saka Jagung. Dadi ben ulan aku ben ana sing ngirimi teko kono. Kan ya lumayan. Jo, Jo, londo teko mana Jo? Londo sopo maneh? Londo ni Pak Melat ah. Wis, tapuk sandal kon kok. Londo blekok putih iki lho. Teko mana? Kate, nyerang. Negara dhewe sing merdeka iki. Ya wis. Lek ngono iki wayahe aku kudu berjuang lawan blekok putih. Ayo kanca-kanca kabeh lumpuhno. Diadang, diusir, kokon muli nang negeri ini maneh. Ayo budal. Waduh, cantik. Sensor, aku kena bederek. Londo, sik meneng kono kon yo. Koncoku nek bedil, sik tak tambanane koncoku. Meneng lho yo, awas, meneng kali obah. Pasukan, kita kembali kita bangun benteng pertahanan di sini. Waduh, lah kok iki rupane rada parah iki, ketine wakeh are. Kok nampak sulame mari iki cen nang diobati. Bang, coba saya kamu tuku obat tadi tambah plester, ndang ditutup iki gak kepelocor getene koyo ngene iki. Lah jamnya mene itu kon ndi ya mene. Iku lho, kan ono Indomaret di perapatan. Ndang rono cepetan. Lah apa balik wong dikon golek obat kok. Indomaret gak ono iki. Mateng aku. Lah Indomaret lah gak iso dibangun winginane. Ya wis, delokon di toko ping di Pak Panusi. Cepetan. Lah tadi nembek plester siji. Nanti Bang kesuwen ya jalan gue kae. Ya apa? Ayo cepetan, Jo. Tekan rundingan selak loro iki. Aduh. Sik. Aku mang iku rubuh iki metu karo Pak Anwar. Ya kira-kira ono omah wong elek ngene iki. Pomel iki mang malam Minggu. Terus ngene ae, bleboten sarung ae moro kon minggir. Kene ndang tak tandangane londo iki. Ya saya rame-rame parane blok putih ayo. Ampun, saya menyerah. Kalau gitu, oke, saya menyerah. Saya akan kembali pulang dengan pasukan saya. Mati ya kon. Alhamdulillah, merdeka. Berjanji
negeri